syok. Lihat sekarang syoknya tuh kok tanya kok. Coba. Nah kan nanti kan kakaknya. Oke. Baik. Kalian sebagai DA nanti menghadapi adik-adik seperti itu, jangan kita melawan dia, jangan kita terlalu tegang keras, jangan. Kita senyum saja. Ayo deh. Ya pramuka itu kan senyum kan. Pasti hatinya akan tergerak. Ya, pasti akan lulus. Siapapun yang diberikan senyuman pasti hatinya akan lulus. Iya. Pramuka Semansa, jangan lupa di like, comment, dan subscribe Channel Pramuka Semansa. channel YouTube channel. Halo Sobat Pramuka, Kembali lagi di podcast Rabi Asri, Pramuka Bicara Arjuna Srikandi. Bersama saya, Mila sebagai moderator, dan Saya Arya sebagai moderator. pada podcast kali ini, kira-kira siapa yang menjadi narasumber kita? Siapa ya? Siapa ya? Narasumber kita pada podcast kali ini yaitu pembina pramuka yang sangat aktif dan juga menyenangkan loh. Kalian bisa tebak nggak siapa kira-kira? Narasumber kita pada podcast kali ini yaitu Kak Happy. Halo. Kak Happy apa kabar? Baik. Oke, untuk mengawali podcast kita pada kali ini, silakan Kak Happy untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, salam pramuka. Salam. Adik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama kata adalah Ikutu Heki Prasetya SAG MPD. Itu bersetelah dari kakak. Terus tempat tanggal lahir kok. Kakaknya pasti dulunya kakak lahir di rumah sakit ya. Iya, rumah Ada rumah sakit. Nah, benar. Ya, lahir pada tanggal 6 November 1985. Ya. Anda harus tanyakan perkenalan? Ya, itu semua. Itu saja. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira berapa lama sih Kakak di sini mengabdi sebagai guru di SMA Negeri 1 Puput? Kira-kira kakak mengabdi sebagai guru yaitu 2013. 2013. Dulunya kakak mengabdi di bukannya mengabdi ya, diangkat pertama kali di Karangasem 2009. Diangkat di sana sebagai guru agama Hindu tingkat pendidikan SD ya. Pada waktu itu memang ada keinginan cita-cita jadi pembina sih, tapi belum aktif sana pembina pramuka. Jadi kakak kepingin jadi pembina ya di SMA. Ya mungkin karena doa dan memang sudah jadi garis jalan dari desain yang dewasa. Akhirnya kakak bisa kembali di SMA Negeri 1 Puput dan menjadi seorang pembina tentu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kakak jadi seorang guru. Nah, sekarang berapa lama sih kakak sudah menjadi pembina pramuka di SMA Negeri 1 Puput ini? Jadi pembina pramuka yang pasti kakak sampai di SMA Negeri 1 Puput belum jadi pembina pramuka. Kakak 2013 dipindahkan di SMA 2012 di SMA Negeri 1 Puput. Habis itu selang waktu 2014 belum kakak cuma ikut kepanitiaan saja waktu itu, perkemahan ikut jadi panitia, belum jadi pembina, tapi sudah ada keinginan jadi pembina. Namun karena kakak belum belum mempunyai ijazah KMD belum punya, berarti belum hak untuk menjadi seorang pembina. Dan akhirnya ada KMD di 2015 rasanya, kalau nggak salah 2015 kakak ikut KMD di Kecamatan Puput. Itu KMD-nya tingkat penegak. Dan akhirnya kakak lulus KMD, lumayan itu 1 minggu dididik untuk menjadi seorang pembina. Yang kakak awang dulu tentang pramuka cuma bekalnya tentang pramuka siaga saja. Habis itu jadi penegak ternyata
menjadi pembina penegak itu lumayan tantangan ini. Lumayan. Dan akhirnya setelah mendapatkan ijazah KMD di 2015 tuh, langsung Kakak ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu, Pak Suwarmo yang menjadi Kepala Sekolah. Beliau menugaskan Kakak sebagai seorang pembina pramuka di SMA. Tadi kan kakak bilangnya banyak tuh tantangan menjadi seorang pembina. Kakak bisa sebutin dong salah satu contohnya tuh apa yang menurut kakak tuh jadi Dan menjadi tantangannya, wah, kalau menjadi tantangan seorang pembina pramuka itu masa-masa kalian ini masa-masa gimana ya? Kepingin membuat hal yang baru, Gerak kalian tuh tinggi sekali. Kalau kalian mempunyai ide, harus dilaksanakan. Kan seperti itu. Iya benar. Pokoknya semangat kalian dalam melaksanakan kegiatan itu pasti menggebu-gebu. Nah, kakak di sini sebagai pembina, hanya sebagai pendorong kalian dan memberikan contoh yang baik kepada kalian dan sebagai mendorong kalian untuk melakukan kegiatan dan mengawasi kalian pada waktu melaksanakan kegiatan. Ya, kalau kalian memberikan suatu keinginan untuk melakukan kegiatan, contohnya ada nih tantangannya, yaitu pada waktu melaksanakan kemah, terus kalian kepingin melewati jalur sungai. Nah, itu kan lumayan tantangan. Ya, kalau generasi seperti kalian sekarang ini jarang lewat sungai. Namun sungai aja rasanya sudah merasa takut. Ya, bayangannya sih bukan hantu ya. Banyak kan deh terbawa arusin atau nggak dipegang pasti kan ada tuh bayangannya. Itu pasti jarang generasi kalian untuk datang ke sungai. Nah, pikiran kakak gimana caranya biar kalian dapat melewati sungai tapi kalian bisa berkegiatan biar aman. Nah, akhirnya biar kalian juga asik melaksanakan kegiatan, ya kakak mengawasi, jadinya kakak berada di sungai tersebut untuk mengawasi kalian pada waktu melaksanakan kegiatan outbound. Itu yang kedua. Tantangannya adalah kalian kepingin membuat jerit malam kan? Iya. Nah, itu tantangannya. SMA Negeri 1 Pupon kalau membuat jerit malam itu lumayan mendukung suasana gini ya, altarnya. Orang ya. Kalian membuat rencana kegiatan jerit malam, tetapi yang membuat perancangan itu takut gitu loh, ngerti kan? Iya betul. Artinya kalian membuat rencana, sedangkan yang membuat rencana takut di tempat itu. Gimana caranya untuk ini? Akhirnya kan lumayan pembina di SMA Negeri 1 Pupon itu jumlahnya waktu itu kira-kira 8 orang. Dan akhirnya kalau ditugasi setiap pos itu kita ditungui oleh setiap pembina. Yang pasti di tempat yang pengambilan bantara dan pengambilan GA itu diawasi oleh sebuah guru sih. Sebuah guru banyak ada di sana tempat pik, cuma ia datang di sana. Dan akhirnya progres seperti itu bisa berjalan. Itu tantangan-tantangannya yang kita hadapi, tapi tantangan itu bisa kita lewati asalkan kalian tetap semangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan. ya Kami hanya sebagai pembina, hanya sebagai pendorong saja sih. ya itu benar-benar. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak menjadi pembina, ada nggak kendala yang kakak alami mengingat waktu kakak menjadi pembina dan guru itu cukup padat? Oh iya. Jadi pembina membagi tugas waktu maksudnya Iya. tugas antara pembina dan menjadi guru. Ya benar. Untuk menjadi pembina pramuka di Pangkalan Arjuna Srikandi, Ya. kakak sangat mempercayai kalian sebagai generasi muda yang bertanggung jawab. Kakak sangat dimudahkan oleh kalian karena setiap kegiatan pada waktu baik kakak tingkat kalian, setiap kegiatan dia pasti akan berkoordinasi dengan kakak. Itu yang apa? Setiap koordinasi, setiap apapun kegiatan yang dilakukan, kalian selalu berkoordinasi dan untuk melakukan kegiatan pun kalian selalu menyampaikan hal apa yang terjadi. Nah, kakak sebagai pembina, dia menyetujui saja kan. Setelah kakak menyetujui, kakak hanya mendampingi setiap kegiatan. Karena apabila ada hal yang tidak masuk akal, artinya atau gimana ya, lepas dari rel yang kakak berikan baru kakak tegur. Tapi kalau tidak, kakak hanya senyum-senyum saja sih. Karena kakak suka. Kalian ini semua pramuka di SMA Negeri 1 Pupon itu bertanggung jawab semua dalam semua kegiatan. Tapi untuk halangan-halangan itu, kakak rasa selama kakak jadi pembina,
belum ada halangan. Karena belum ada bisa terobos itu semua. Selalu mendukung. Selalu mendukung. Ya, kalau tidak saya dukung baru ya menjadi halangan buat kalian kan. Ya. Saya akan selalu mendukung. Jadi gini nih, Kak, kan kakak juga sebagai guru di SMA Negeri 1 Pakuan sebagai pembina. Kalau menurut sudut pandang kakak sebagai guru nih, pramuka itu gimana? Menyambut jawaban yang tadi dulu ya. Tadi kurang sedikit. Gimana cara saya untuk membagi tugasnya? Karena ini kan kegiatan ekstra pramuka, jamnya beda. Pertama pernah juga di ekstra pramuka itu di pagi hari, kira-kira jam pertama sampai jam kedua itu bisa. Pada waktu jam pertama jam kedua itu pas juga kakak kosong sih, nggak mengajar, bisa jadinya mengawasi. Terus dirubah sekarang menjadi sore hari jam 1 lewat ya 1:30 sampai jam 2:30 ya. Kakak bisa mengawasi karena sudah lepas dari jam mengajar kalian. Itu bisa dari kakak mengatur untuk mengawasi kalian setiap laksanakan kegiatan-kegiatan pramuka. Ya, terus nanti pertanyaan berikutnya adalah tentang lupa. Menurut sudut pandang kakak nih sebagai seorang guru, mana pramuka itu gimana? Oh, sudut pandang pramuka itu sudut pandang. Pramuka itu adalah jiwa. Karena jangan berpakaian pramuka itu bukan pakaian, tapi jiwa kalian. Biarpun kalian tidak berpakaian pramuka, tapi jiwa kalian ya. Jiwa kakak, biarpun kakak tidak berpakaian pramuka, tapi jiwa kakak adalah jiwa pramuka. Itu yang aku bangun. Tahu kan pramuka itu apa? Tahu. Raja muda kan? Ya. Kayak selanjutnya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari kerasnya perubahan sifat usia penegak yang sekarang sudah sangat susah untuk diatur, sistem pembinaan seperti apa yang kakak lakukan? Sistem pembinaan yang kakak lakukan apabila di masa-masa seperti kalian ini, kakak hanya sebagai pendorong saja. Hanya mendorong seperti kegiatan apabila sekarang ada istilahnya kekerasan, sifat keras kalian pada waktu melaksanakan kegiatan pramuka. Contohnya, kalian sendiri kan sebagai apa namanya ya, DA, Dewan Ambalan, terus ada anggota anda kalian ingin melaksanakan suatu kegiatan, tapi di kelas 10 ada adik-adik kalian tidak mau ikut kegiatan pramuka. Nah, terus gimana caranya kakak untuk menghadapi hal seperti itu? Kita sebagai guru dan kakak sebagai pembina hanya bisa mendekat artinya kita rangkul dia. Apa sih alasannya? Kenapa kok dia tidak bisa mengikuti pramuka? Karena kalau jiwa muda kita lawan dengan kekerasan ketemu kekerasan, maka apa yang terjadi? Pecah. Keras sama keras pecah. Maka keras ya harus dilawan dengan lembut. Ya kita pelan-pelan. Apa penyebabnya? Kita rayu. Pokoknya kita berikan dia yang keras itu supaya bisa melunak dengan gimana aja cara. Setelahnya jadinya makanya kalian sebagai DA nanti menghadapi adik-adik seperti itu, jangan kita melawan dia, jangan kita terlalu tegang keras, jangan. Senyum saja. Ayo ya pramuka itu kan senyum. Berarti hatinya akan tergerak. Pasti akan lulus. Siapapun yang diberikan sumbangan pasti hatinya akan lulus. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ya. Selama kakak sudah lama ini menjadi pembina di pramuka, menurut kakak ada nggak perbedaan setiap angkatan pramuka antara yang ada di SMA Negeri 1 Pakuan? Perbedaan mungkin dari bagaimana mereka mengkoordinir atau gimana? Silakan ya. Coba ditanya. Silakan Kak, silakan. Baik, untuk perbedaan ya. Ya. Ada kan perbedaan dari setiap angkatan udah pasti ada kan. Perbedaan itu Kalau yang wajar, manusiawi dan wajar ya. mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Semua mempunyai kebaikan dan semua mempunyai kelebihannya masing-masing. Tapi untuk setiap angkatan itu kakak selalu menghadapinya dengan gimana ya? Dengan sangat gimana ya? Pokoknya pada waktu kakak menghadapi setiap angkatan yang berbeda-beda itu kakak selalu tersenyum sajalah istilahnya. Setiap dia melaksanakan kegiatan, kadang ada anggota yang terutama
anggota gini loh, Dek. Dia tidak pernah datang dalam kegiatan pramuka, ekstra dia tidak pernah datang. Nah, namun pada waktu kegiatan kemah, dia ada. Malahan dia yang menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Apapun asalkan, contohnya mencari bambu, dia ada yang berangkat, mencari amu, mencari apapun, dia yang berangkat. Pokoknya kegiatan itu selesai, dia bisa mampu menyelesaikan. Tapi pas di kegiatan pramuka ekstra, dia nggak ada. Nah, ada seperti itu angkatannya. Dan ada juga pada waktu ekstra dia ada, pada waktu kemah dia nggak ada. Ada juga seperti itu. Ada juga dia mempunyai di angkatan berikutnya, ada dia mempunyai ide yang sangat mengucap aja. Kalian pernah mendengar nggak bahwa kita di SMA pramuka kita pernah melaksanakan lomba memancing? Pernah kalian dengar? Belum ya. Ya, belum dengar lomba memancing karena kita tidak mempunyai dana dalam kegiatan, karena terlalu banyak kegiatan kita buat. Akhirnya kita membuat lomba memancing, itu sukses loh. Lumayan mendapat untung 44 juta. 4 juta ya, dana itu digunakan untuk ya membeli pusaka. Ya, itu kelebihannya. Ada yang berikutnya diangkatkan sebelumnya juga membuat bahasa. Pengalian dana, ada dia punya itu digunakan untuk kewah pelantikan bandara untuk melengkapi. Nah, itu kelebihannya. Terus untuk sekarang, apa kelebihannya? Kakak belum bisa memberikan kelebihan buat kalian. Kekurangan itu belum bisa karena kita masih berproses. Nah, jadinya setiap angkatan itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan jangan itu sebagai penemuh, sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang. Kita angkatan terdahulu lebih gini, jangan seperti itu. Cari yang baik-baik ya, kita tiru. Yang buruk-buruknya kita buang. Yang pasti kalian akan menjadi lebih baik dari yang sebelum. Itu kan pasti ya. Pasti. Guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung sedikit tentang remaja. Nah, maraknya kenakalan remaja di masyarakat, dari sudut pandang kakak sebagai pembina, ada nggak sih kenakalan remaja yang bisa dibina dengan pramuka? Itu semua, Dek. Semua kenakalan remaja itu bisa dibina dengan Bisa di atas. dia mau ikut pramuka. Santan mau. Ya, kalau dia mau masuk pramuka, semua bisa dibina. Ya, semua bisa dibina. Kalau dia, contohnya, kalau dia suka, apa namanya ya? Belakangannya suka berkelahi. Pernah dari TKK dia ada inisial. Ya, pernah. Kemasukannya silat ya, jika berkelahi ini artinya dia positif dia gini ya. Dia jadinya telepon TKK, Penghargaannya dapat kan? itu berarti kita mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Seperti ini ya, dengan paham kan? Paham gitu. Semua bisa dirangkul dari kegiatan berpasal. Ya, mau ikut pramuka, kalau nggak bisa itu tidak mau ikut pramuka nggak bisa dididik. Ya, itu dasarnya dia harus siap untuk dididik, siap mau ikut pramuka. Banyak loh yang gimana ya, jiwanya pramuka tapi dia mau punya kenakalan, malas dia ikut pramuka ya seperti contoh tadi. Pada waktu ekstra ya nggak ada, tapi pada waktu ada kegiatan pembangunan tenda, pembuatan pernik perkemahan dia ada. Nah, di sana kelebihan kita bisa rangkul dia. Yang pastinya bisa pramuka, bisa menjadi orang yang lebih baik, diarahkan kemana mestinya. Demikian. Kalau seandainya dia suka teriak-teriakan, kebut-kebutan di jalan, pramuka mengarahkan kemana? Ada nggak ini pengendara di sana? Teknik pengendara dia ada. Kan itu banyak. Ada arahannya di sana. Mungkin ada nanti diarahkan supaya menjadi joki yang lebih baik. Bisa ditambah joki oke. Ya, itu ada lagi? Ya, ada. Lagi sedikit bisa agak kok. Lagi banyak kok boleh di sana kan banyak lah. Tapi gini nih, menurut kakak nih, apa sih harapan dan juga pesan untuk kak untuk amalan organisasi kami nih, menurut versi kakak sebagai guru dan juga pengingat? Aduh, harapan kakak Ya. nggak terlalu muluk-muluk sih. Nggak terlalu muluk-muluk, jangan harapan kakak gimana ya. Pokoknya kakak yang pasti saja
ingat nggak, kecerdasan itu bukan yang utama. Ya cerdas kalian, tapi tanpa adab itu Ada tidak sama si bohong ya, Pak. ya sama juga bohong. Cerdas dan adab itu harus berjalan seimbang. Tahu kan adab? Tahu. Tahu kan Karakter. ya, karakter. Kakak kepingin mempunyai siswa yang beradab dulu, masalah cerdas itu belakang. Nah, di mana kalian bisa membentuk adab itu adalah di pramuka ini. Kakak kepingin mempunyai generasi pramuka di Ambalan Arjuna sekali ini mempunyai adab yang baik. Ya, Iya. di mana kalian pernah mendengar kata adab? Ada biasanya sih sehari-hari pun pernah dengar. Di stage lah pagi-pagi ada pengumuman itu menyinggung tentang karakter itu. Iya. Ada Apa lagi ya? Apalagi Kak? Tema tetap yang paling yang menjadi pembagian Pancasila? Gerakan dan Berat. nah itu dasarnya. Berarti adab itu dekat sama. Nggak ada kan kata yang cerdas nggak ada. Ya ada. Harus adab itu harus utama. Jadi kakak kepingin di pramuka Semansap ini Amalan Arjuna Srikandi mengutamakan adab. karakter. Karakter. Ya. Ya, artinya kalian ketemu dengan orang tua, kalian hormat, duduk, ucapkan salam dan sedikit yang dapat. Dan ketemu yang lebih tinggi, artinya ada kakak orang tua, kalian jangan mengucapkan namanya. Baru kenal bagus, kalian mau dengan saya biasanya berpanggil Pak, baru di luar sekolah karena setiap kalinya ya rasnya pipi dan Anda harus ada sopan. Ya, Iya. betul nggak? Ya benar. Itu hal. Oke. Untuk yang terakhir nih Kak. Ada nggak kata-kata motivasi untuk kita sebagai anak pramuka? Oh, kata-kata motivasi. Seduh. Ya. Kata-kata motivasi yang kakak inginkan adalah selalulah maju ke depan dengan tersenyum. Loh, keren banget. Lanjut maju ke depan. Ada lagi? Oke, itu saya. Itulah tadi sedikit perbincangan dengan Pak Happy sebagai guru dan juga pembina di SMA Negeri 1 Pupuan. Jangan lupa nantikan terus podcast kita selanjutnya Di channel YouTube Pramuka Semansap. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. kita akhiri dengan Salam Pramuka.